Jadi, komunikasi bisnis itu adalah pertukaran informasi dan pesan ya, dalam konteks berbisnis gitu ya. Jadi ini bisa terjadi antara karyawan dan manajer, antara business owner dan karyawan, kemudian antara bisnis dan pelanggan, atau antara business owner dan juga mitra bisnisnya gitu ya. Jadi contohnya saat kita mengadakan rapat, saat kita mengirimkan email ke pelanggan, saat kita membalas chat dalam WhatsApp, menyusun laporan gitu ya. Itu semua adalah bentuk dari komunikasi bisnis. Oh, jelas penting banget ya komunikasi bisnis ini. Bayangkan aja, semisal kita ada dalam suatu organisasi atau instansi di mana seorang leader atau seorang business owner tidak bisa menyampaikan pesan dengan jelas, jadi menyampaikan visi misi, kemudian target capaian perusahaan, kemudian bagaimana seorang leader dapat mengevaluasi seorang karyawan gitu ya untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaannya. Nah, ini semua harus dimiliki oleh seorang owner dengan cara memiliki ilmu terkait komunikasi bisnis gitu ya. Jadi dengan komunikasi bisnis, maka seorang business owner itu juga bisa mengambil keputusan yang lebih tepat karena informasinya jelas dan juga akurat. Jadi semisal contoh ada proyek baru ya, informasi yang jelas bisa membuat semua tim ini bekerja dengan searah gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemimpin itu. Jenis-jenis komunikasi bisnis ya. Jadi komunikasi bisnis atau komunikasi itu terdiri dari dua aspek ya. Jadi ada komunikasi secara verbal dan juga komunikasi secara non-verbal. Penjelasannya, kalau komunikasi verbal ini adalah dengan cara kita berbicara langsung gitu ya. Hadir secara fisik, berbicara langsung dan menyampaikan langsung pesan yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi bisa lisan ataupun tulisan itu adalah bentuk dari komunikasi verbal. Contohnya seperti apa? Contoh saat kita mengadakan rapat dengan kolega kerja atau saat kita rapat dengan karyawan gitu ya. Pasti kita menyampaikannya dengan lisan gitu ya. Atau misal saat kita presentasi gitu ya, menyampaikan ide bisnis, menyampaikan konteks yang ingin kita kembangkan dan sebagainya. Ataupun saat kita email, saat kita membuat laporan, nah itu juga termasuk komunikasi non-verbal gitu ya. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah seperti bahasa tubuh ya. Jadi seperti saat kita merasa marah, pasti ada mimik muka seperti itu ya. Atau saat kita merasa senang, pasti senyum, kemudian happy terlihatnya. Tapi saat kita percaya diri itu juga pasti terlihat gitu dari gestur tubuh kita saat kita menyampaikan presentasi dengan gestur tangan seperti ini, atau saat kita tidak percaya diri atau tidak menguasai materi, biasanya kita terlihat diam kemudian terasa lemas seperti itu ya. Oke, ada komunikasi formal dan informal. Bedanya apa ya? Jadi gini teman-teman, kalau komunikasi formal itu terstruktur dan resmi ya, biasanya bentuknya seperti memorandum, surat resmi, dan juga laporan tahunan. Nah, ini biasanya digunakan untuk komunikasi yang penting dan membutuhkan dokumentasi. Sedangkan komunikasi informal biasanya bentuknya lebih santai dan gak terstruktur. Jadi seperti obrolan santai antar karyawan gitu ya, atau diskusi ya saat makan siang. Nah, ini bisa membantu membangun hubungan gitu ya yang lebih baik antar seorang karyawan dan juga seorang kolega atau partner bisnis ya. Saluran dan media komunikasi bisnis ya, sebenarnya saluran komunikasi itu banyak ya, tapi kalau kita berbicara dalam konteks berbisnis gitu ya, pasti ada yang namanya sosial media ya. Channel itu kan ada sosial media, kemudian ada juga seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, kemudian email dan banyak hal lainnya gitu ya. Tapi bisa juga semisal kita mau berbicara secara lebih private, pasti kita akan mendatangi langsung orangnya dengan tatap muka gitu ya.
Kemudian kita juga bisa biasanya untuk menelpon, untuk komunikasi verbal jarak jauh gitu ya, atau mungkin dalam bentuk tulisan resmi biasanya kita mengirim email gitu ya. Nah, saluran ini membantu kita menyampaikan pesan dengan cara yang paling sesuai dengan situasinya. Jadi kalau kita mau campaign atau ada produk baru, launching produk baru, nah biasanya kita memberikan announcement dulu gitu ya di sosial media bahwa akan ada produk ini loh dan sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal itu adalah bentuk daripada komunikasi bisnis. Strategi komunikasi bisnis. Nah, kalau teknik komunikasi yang baik gimana ya? Gini, jadi salah satunya adalah kita harus active listening atau mendengarkan secara aktif. Pas itu yaitu ya mendengarkan dengan penuh perhatian gitu ya, mendengarkan dengan fokus, memberikan umpan balik yang tepat gitu. Jadi saat kita diajak ngobrol, pastilah kita tidak mau terdistraksi gitu ya, entah itu lawan mainnya kita main handphone atau tidak melihat ke arah kita, itu menunjukkan bahwa mereka tidak mendengarkan secara aktif gitu ya. Selain itu, keterampilan menulis yang efektif juga penting teman-teman gitu ya. Artinya menulis dengan jelas, ringkas, dan bebas dari kesalahan tata bahasa. Nah, ini memastikan pesan yang ingin kita sampaikan dimengerti oleh penerima gitu ya. Bagaimana dengan komunikasi persuasif? Nah, kalau komunikasi persuasif itu menggunakan teknik untuk meyakinkan audiens gitu ya. Jadi untuk menggunakan teknik-teknik untuk meyakinkan audiens, misalnya kita menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumen kita agar lebih meyakinkan. Nah, selain itu, mengenali kebutuhan dan keinginan audiens juga penting agar kita bisa menyesuaikan pesan kita dengan mereka gitu ya. Misalnya saat menjual produk, kita harus tahu bagaimana menunjukkan produk kita untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.